Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya juga. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan kembali membawakan kisah favorit kita semua, kisah Surya Yuda. Waduh, udah lama ya. Akhirnya Rana Smita mengirimkan juga kisahnya. Mohon maaf ya teman-teman ya, agak lama nih untuk lanjutan dari kisah Surya Yuda. Karena memang ya harus dipoles secara profesional ya pastinya, agar lebih bisa lagi dinikmati oleh teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Masuk ke dalam sarang harimau. Kisah Surya Yuda. Di dalam kedai arak itu, Surya Yuda duduk di samping Masura, sementara Banyulingga duduk bersama dengan Gendon di seberangnya. Gendon masih menatap tajam Surya Yuda. Tidak tampak takut sedikit pun. Suasana menjadi tegang karena perdebatan antara Gendon dan Surya Yuda. "Kalian masih ingin tetap berdebat?" tanya Masura. Banyulingga menatap keduanya tajam. "Apa masalah ini bisa selesai kalau kalian berdebat terus seperti ini? Ingat, waktu kita tidak banyak." Akhirnya, Gendon menghela nafas panjang dan memandang Surya Yuda dengan pasrah. Dalam situasi ini, jika dia terus berdebat, maka Surya Yuda akan mengeluarkan senjata pamungkasnya, memintanya untuk pergi. "Jadi gimana? Dan Bagus mau nggak ikut saran Gendon?" "Saran yang bagaimana, Don? Kau belum mengatakan apa-apa padaku. Bagaimana aku bisa setuju?" "Ya, sarannya sih masih rahasia, tapi Gendon yakin ini rencana yang bagus." "Kau tahu, ini bukan jawaban yang aku inginkan. Kalau kau memiliki saran, maka katakan. Aku bisa mempertimbangkannya. Tapi kalau kau tidak bisa mengatakannya, lupakan saja." Gendon menghela nafas panjang. "Dan Bagus harus percaya deh sama Gendon. Pokoknya masalah ini bisa beres. Cuma gitu, Gendon belum bisa ngasih tahu rencana Gendon sekarang." "Aku tidak mau. Masalah sebesar ini, aku tidak akan menyerahkan padamu begitu saja. Biar aku saja yang memikirkannya." "Tapi kan badan Dan Bagus masih lemah. Buat ngelawan beruang aja kalah. Gimana mau lawan mereka?" Surya Yuda menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Masalah ini dia sudah memiliki solusinya, bukan? Lebih tepatnya kita Praga Geni yang memilikinya. Surya Yuda merenung. Jika saja kemarin dia menggunakan Surya Buntala untuk melawan beruang itu, tubuhnya pasti baik-baik saja. "Aku sudah memiliki solusi untuk masalahku, jadi tidak perlu khawatir lagi, mengerti?" Gendon gak mau tahu. Pokoknya Den Bagus gak boleh memaksakan diri. Gendon gak mau kena amukan guru lagi kalau Den Bagus sampai kenapa-napa. Wong kemarin pas Den Bagus kena gigit ular aja, Gendon dapat hukumannya 6 bulan. "Gendon, bagaimana caraku agar bisa meyakinkanmu? Aku benar-benar sudah memiliki solusi untuk masalah tubuhku." Gendon melirik ke arah Banyulingga dan Masura. Awalnya Gendon gak mau ngomong gini karena takut bikin kalian khawatir. Jadi Gendon pendem ini semua sendiri. Cuma Dede Chandrika yang tahu kayaknya, karena dia itu paham ilmu pengobatan. Sebenarnya kemarin itu paru-paru, hati sama limpa Dan Bagus itu sudah rusak karena terlalu memaksakan diri. Padahal itu cuma lawan seekor beruang. Lah, ini kan kita mau ngadepin 4 ekor harimau. Bukan ekor, Gendon. Mereka itu manusia, bukan harimau sesungguhnya. Ya apa itulah pokoknya. Tapi kan yang jelas lawan kita kali ini benar-benar kuat. Gendon udah tahu masalah Den Bagus sama Pak Lawa loh.
Lawan kampret satu aja udah luka, apalagi ini masuk ke sarang utama mereka. Gendon takut bakal digantung sama guru kalau guru sampai tahu. Jangan bilang ke guru, begitu saja kok repot. Den Bagus mah nggak ngerti. Gak usah Gendon bilang, pasti guru udah tahu. Uang mata sama telinganya ada banyak, kayak nggak tahu aja. Begini saja, nanti aku akan menunjukkan pada kalian beberapa jurus. Setelah itu, kau bisa memeriksaku. Jika tubuhku melemah, aku akan mengikuti saranmu. Bagaimana? Terserah Den Bagus aja deh. Awas aja kalau sampai kenapa-napa. Gendon bius, terus Gendon bawa ke tempat guru Gendon. Setelah diskusi panjang dan alot, akhirnya Surya Yuda berhasil meyakinkan Mahasura dan lainnya. Mereka berempat kembali ke penginapan dan mendapati Chandrika yang menyambut mereka dengan kemarahan. Apa tidak cukup kalian membuatku gelisah semalaman? Waduh, Gendon gak ikuti-ikuti kalau gini. Gendon segera berbalik dan melarikan diri. Musuh sekuat apapun bisa dihadapi, tetapi jika makhluk dengan jenis wanita, dia tidak pernah yakin bisa menghadapi mereka. Banyulingga yang tidak ingin mendapat masalah juga pergi. Aku lupa meninggalkan arak yang sudah aku beli. Aku akan segera kembali. Tersisa Surya Yuda dan Mahasura yang berdiri dengan gugup. Meski usianya tak lagi muda, tetapi selama ini dia tidak pernah belajar menghadapi wanita. Sebagian besar masa hidupnya dihabiskan dengan berperang. Surya Yuda menggaruk kepalanya. Dia merasa canggung seketika. Chandrika, aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Chandrika merogoh kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya pada Surya Yuda. Simpan ini. Aku tidak bisa mengikutimu lagi. Gadis itu berbalik dan berniat meninggalkan penginapan itu, namun langkahnya terhenti ketika mendengar ucapan Surya Yuda. Tapi kau sudah berjanji. Kau yang memberikan tubuhmu padaku. Gadis itu terdiam, bahunya naik turun tak teratur. Kau yang sudah menyerahkan diri padaku. Meski aku tidak mau, Surya Yuda kembali berbicara. Meski suaranya pelan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan seperti jarum yang menusuk jantung Chandrika. Tuan muda, apa yang kau katakan? Tarik kembali ucapanmu. Mahasura yang tak pernah menyangka Surya Yuda bisa mengatakan hal seperti itu terlambat menghentikan pemuda itu. Surya Yuda menyadari kesalahannya. Chandrika tampak mengangguk. Aku sudah mengerti. Aku mengerti seperti apa aku di mata Tuan muda. Suara gadis itu menjadi serak seperti sedang menangis. Bukan. Jangan salah paham dulu. Bukan maksudku seperti itu. Chandrika tak membalas. Gadis itu mengabaikan Surya Yuda dan langsung berlari menuju kamarnya dengan perasaan hancur. Mahasura menghela nafas panjang. Aku setuju dengan perkataan Gendon tentang Anda, Tuan muda. Surya Yuda yang masih kebingungan sedikit tersadar dan berkata, tentang apa? Anda memiliki otak, tapi tidak menggunakannya dengan baik. Pria tua itu memasuki kamarnya, meninggalkan Surya Yuda yang masih kebingungan. Kenapa aku yang selalu salah? Surya Yuda hanya bisa menghela nafas panjang. Dia hanya bisa pasrah dan kembali ke kamarnya untuk belajar mengendalikan sumber energi miliknya. Di dalam kamarnya, Surya Yuda duduk bersila di lantai. Dia memejamkan mata. Bayangan kitab Raga Geni muncul di depannya, lembar demi lembar terbuka hingga berhenti di satu bab yang menjelaskan tentang sumber energi. Sumber energi sama halnya dengan tenaga dalam, tetapi memiliki efek yang begitu besar. Para pendekar yang kelebihan tenaga dalam bisa menjadi cacat, begitu pula dengan orang yang memiliki sumber energi di tubuhnya. Namun, apa yang terjadi pada Surya Yuda bukanlah kelebihan sumber energi. Tubuh Surya Yuda belum cukup kuat untuk menyalurkan kekuatannya secara maksimal. Jadi, jika aku tidak memperkuat diri, maka aku bisa mati karena kekuatanku sendiri. Dalam meditasinya,
Surya Yuda melihat sosok yang sama seperti dirinya sedang duduk bersila dalam posisi lotus. Di kening sosok tersebut terdapat tanda lidah api yang berkilat, lalu kitab raga geni kembali terbuka. Sumber energi hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki inti roh, sebuah lautan spiritual yang berada di dalam tubuh manusia. Setiap inti roh memiliki elemen. Semakin banyak elemen yang dimiliki, maka semakin sulit juga untuk memperkuatnya. 5 elemen itu adalah air, angin, api, kayu, dan tanah. Selain itu, ada banyak elemen langka di dunia, tetapi pemilik kitab raga geni memiliki elemen khusus, yaitu petir. Surya Yuda tertegun. Pemilik kitab raga geni yang sekarang adalah dirinya. Berarti keterangan itu merujuk kepada dirinya. Jadi dirinya memiliki elemen api dan petir. Apa dia termasuk bodoh? Surya Yuda berpikir sejenak. Apakah ini ada kaitannya dengan dirinya yang disambar petir beberapa bulan yang lalu? Namun, Surya Yuda tidak ingin memusingkan hal itu. Fokusnya saat ini adalah menemukan solusi untuk masalahnya. Karena jika tidak, dia tidak bisa bertarung dengan leluasa. Penguasa pasar budak bukanlah sosok sembarangan. Dia tahu itu. Benar, apa yang Gendon katakan, keputusannya kali ini memang sedikit bodoh. Tetapi jika dia tidak segera menyelesaikan masalah ini, akan ada lebih banyak orang yang menderita dan Surya Yuda tidak mau hal itu terus berlanjut. Surya Yuda hanya bisa menghela nafas lagi. Meski dia keras di depan Gendon dan Mahasura, tetapi dia memikirkan semua yang mereka katakan. Jika dia mati, maka ada banyak orang yang akan menderita. Contohnya adalah Gendon. Eyangnya tidak akan melepaskan Gendon begitu saja jika terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Mahasura akan dihantui dengan perasaan bersalah seumur hidupnya. Pemuda itu menghela nafas. Surya Yuda kembali memejamkan matanya dan menyingkirkan hal-hal tidak penting dalam pikirannya. Gambaran kitab raga geni kembali muncul dalam pikirannya dan terbuka lembar demi lembar. Bab demi bab mulai terbuka hingga berhenti pada satu halaman yang berjudul Tubuh Api, Pengendalian Diri, Pemurnian Jiwa. Ini Surya Yuda membaca kata demi kata dari halaman tersebut. Setiap dia membaca kalimat-kalimat itu, seperti ada energi baru yang memasuki tubuhnya. Benang-benang energi yang tersebar di alam semesta seperti tertarik ke arahnya dan merasuki tubuhnya. Namun, berbeda dari sebelumnya, benang-benang energi itu tidak masuk ke dalam inti spiritualnya, melainkan menempa tubuhnya. Dan ketika benang-benang di sekitarnya sudah habis terserap, Surya Yuda membuka matanya. Sinar matahari menerobos celah jendela dan mengenai tubuh Surya Yuda. Pemuda itu tersenyum lebar ketika merasakan tubuhnya benar-benar bugar. Dia bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya. Di ruang utama, teman-temannya sudah berkumpul. Chandrika sedang menyiapkan teh dan sarapan. Ekspresinya datar, tidak ada senyuman seperti biasa. Dan bagus, sudah selesai meditasinya. Surya Yuda mengangguk. Ya, dan sekarang aku sudah benar-benar siap. Gendon melirik ke arah Chandrika. Gadis itu biasanya akan cerewet masalah penyerangan ini, tetapi kali ini gadis itu hanya diam dan tidak merespon. Jadi Chandrika diam aja. Ini Dan Bagus ngajak nyerang loh. Masa kamu mau diem aja sih, Dek? Bukan urusanku lagi. Aku hanya pesuruh. Loh, kok jadi gini? Piye toh? Kemarin kayaknya semangat banget ngelarang Dan Bagus pergi. Kok tiba-tiba jadi adem? Gendon melirik Surya Yuda. Dan Bagus sudah ngapain Dede Chandrika? Kok Bawela hilang? Surya Yuda
hanya menggedikan bahu. Dia sadar jika kalimatnya tadi malam sangat menyakiti perasaan Chandrika. Jadi, dia tidak ingin membahasnya lebih jauh lagi. Biarkan masalah ini hanya diketahui oleh mereka saja. Tanpa banyak kata, Chandrika meninggalkan ruangan tersebut dan kembali ke kamarnya. Gendon ingin bertanya lebih jauh, namun sebelum pemuda bertubuh gempal itu membuka suara, Surya Yuda sudah terlebih dahulu berbicara. Ada yang ingin aku tunjukkan. Apaan itu Den Bagus? Langsung aja deh, nggak usah basa-basi. Tidak, tidak di sini. Karena kita bisa menghancurkan bangunan ini. Gendon menghela nafas dan mengangguk. Dia melirik ke arah Banyulingga dan Mahasura. Kalian mau ikut gak? Kalian saja, jawab Mahasura. Aku ikut, jawab Banyulingga bersemangat. Surya Yuda mengangguk dan mengajak keduanya keluar dari penginapan menuju hutan yang letaknya tak jauh dari penginapan. Dan bagus, kita mau ngapain ke sini? Surya Yuda menghentikan langkahnya. Tempat ini begitu sepi, cocok untuk menunjukkan kemampuan barunya. Gendon dan Banyulingga juga ikut berhenti di belakang Surya Yuda. Aku akan menunjukkan sesuatu. Sesuatu apa sih? Lihat saja. Kalian menepi saja. Lihat dari pinggir. Keduanya menurut dan bergerak menjauh. Surya Yuda mengangkat tangan kanannya, muncul sebuah tombak di tangan kanannya. Banyulingga segera mengenali tombak ini sebagai tombak milik gurunya. Surya Yuda mengangkat tombak itu dan mulai memutarnya di udara. Setiap gerakannya mengeluarkan angin tajam yang membuat dedaunan di sekitar terpotong menjadi serpihan kecil. Gendon menatapnya dengan takjub. Meski pernah melihat Surya menggunakan tombak, tetapi dia tidak tahu jika kemampuan Surya Yuda semengerikan ini. Namun, senyumannya sirna ketika dia mengingat apa yang terjadi ketika terakhir kali Surya Yuda mengeluarkan kekuatannya. Den Bagus, berhenti Den! Surya Yuda segera berhenti. Dia menoleh dengan kening mengernyit. Ada apa? Ini Den Bagus yakin nih nggak apa-apa. Nanti kalau kritis lagi gimana? Justru ini yang ingin aku tunjukkan. Surya Yuda kembali memutar tombaknya dan melompat. Tubuhnya meliuk di udara, dan ketika mendarat, badan tombak di tangannya menghantam tanah dengan keras. Biar! Tanah di hadapan Surya Yuda retak seketika. Wow, Den Bagus keren. Ini kau bagaimana? Mungkin kau bisa sekuat ini? Surya Yuda tersenyum. Ia kembali berdiri tegak dan menghampiri keduanya dengan senyuman lebar. Sudah lihat sendiri kan? Jangan senang dulu Den. Coba biar Gendon periksa dulu. Ini beneran aman apa enggak? Nanti pas di penginapan aja ambruk, kan bahaya. Surya Yuda mengulurkan tangannya. Gendon segera memeriksanya. Semuanya normal. Tidak ada tanda-tanda kelelahan atau dipaksakan. Pemuda bertubuh gempal itu tersenyum lebar. Kalau begini mah Gendon gak usah khawatir lagi sama Den Bagus. Sudah kukatakan pada kalian, kalian saja yang tidak percaya padaku. Ketika matahari mulai terbenam, Surya Yuda bersama dengan Banyulingga dan Gendon pergi ke markas Harimau Besi. Persis seperti kabar yang beredar, malam itu markas Harimau Besi begitu ramai, ada banyak sekali orang yang datang ke tempat tersebut. Dan bagus, kita mau gimana ini? Kita mau nyerang tapi nggak ada koordinasi sama sekali. Iya toh, kayak orang udah bosan hidup aja. Surya Yuda tidak mengatakan apapun sebelum pergi ke tempat ini. Surya Yuda meletakkan jari telunjuknya di bibir. Jangan berisik, dengarkan aku. Pemuda itu lantas menunjuk sebuah tembok yang berada di sisi timur. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan tempat para budak itu disekap. Gendon mengangguk mengerti. Ya udah, Den Bagus juga di sini aja, biar Gendon yang masuk. Terus bawa budak-budaknya keluar deh. Surya Yuda menggeleng. Ia sudah punya rencana sendiri. Kamu membawa arah kan? Gendon menggaruk lehernya. Ingin rasanya dia menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Keluarkan beberapa guci arak terbaik.
juga beberapa harta benda. Tapi Den, wajah Gendon menunjukkan ekspresi keberatan. Di dalam cincin bagus, bukannya banyak harta juga. Aku hanya menyimpan barang-barang yang berguna untukku. Mana mungkin aku membawa arak bagus dalam cincin penyimpanan. Tapi Den, keluarkan atau jangan ikuti aku lagi. Gendon murung seketika. Dan bagus mah gak asik. Sebentar-bentar ngancam yang ngusir. Pemuda bertubuh gempal itu memanyunkan bibirnya. Dia lantas mengibaskan tangannya. Beberapa guci arak yang tersimpan dalam bejana tanah liat berjejer di lantai. Tuh, Surya Yuda tersenyum puas. Sekarang, bawa guci arak ini dan buat perhatian mereka teralihkan. Tapi Don, gak ada tapi-tapian. Kalian berdua, alihkan perhatian mereka dan aku akan melepaskan para budak dan mengeluarkan mereka secara bertahap. Nanti dulu, apa ini tidak berbahaya? Tanya Banyulingga. Bagaimanapun, Surya Yuda adalah adik seperguruannya. Meskipun belum resmi, jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, dia tidak dapat menahan kemarahan sang guru. Terlebih lagi, tombak kesayangan gurunya sudah dipercayakan kepada pemuda itu. Bagaimana jika aku ikut denganmu saja? Tidak boleh. Jika terjadi sesuatu, kalian harus saling tolong-menolong. Tetapi jika aku yang ketahuan, aku bisa kabur dengan mudah. Tapi Don, di dalam itu banyak pengawal. Yakin nih, gak mau dibantuin Gendon? Yakin. Kalian percaya saja padaku. Aku akan menghabisi para penjaga sedikit demi sedikit. Tugas kalian mengalihkan perhatian mereka sampai aku selesai melakukannya. Apa enggak kelamaan tuh Den? Mending Kakang Banyu aja yang ngalihin perhatian, biar Gendon pergi sama Den Bagus. Tidak. Aku sangat percaya dengan kemampuan mulutmu. Jadi kau harus melakukannya dengan baik. Mengerti? Gendon menghela nafas panjang dan mengangguk. Ya wes, Gendon manut kalau gitu. Banyulingga dan Gendon tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengangguk dan menurut, atau Surya Yuda akan berbuat sesuatu di luar dugaan mereka. Surya Yuda yang mengenakan pakaian serba hitam berbalik dan berlari menuju tembok timur, tempat di mana ruangan budak berada. Gerakannya begitu ringan, tanpa menimbulkan suara, dia melompat. Dan dalam hitungan nafas, bayangannya tak lagi terlihat. Sementara itu, Banyulingga dan Gendon berjalan ke arah gerbang utama markas Harimau Besi. Tempat itu dijaga dengan ketat oleh sekelompok prajurit, tetapi yang paling mencolok adalah sosok pria yang memiliki bekas luka di wajahnya seperti luka cakaran harimau. Pria itu menghadang langkah Banyulingga dan Gendon. Hei, mau apa kalian kemari? Tanyanya dengan tatapan curiga. Dengan tenang, Gendon menjawab, kami datang untuk menemui pimpinan kalian. Tuan muda kami ingin berterima kasih kepada kelompok Harimau Besi karena budak yang dia beli begitu memuaskan. Jadi tuan muda mengutus kami untuk mengantar arak. Pria itu mengejitkan dahinya. Kalian sudah membayar budak itu kan? Jika iya, maka tidak ada lagi utang budi di antara tuan muda kalian dan kelompok kami. Pulang dan katakan padanya, jika Harimau Besi tidak tertarik menjalin relasi dengan siapapun. Gendon tetap terlihat tenang. Dia mengibaskan tangannya. Beberapa bejana tanah liat berjejer rapi di tanah. Selain itu, ada beberapa kain sutra dan perhiasan. Gendon maju dan membuka kain merah penutup bejana yang berisi arak. Aroma harum dan manis segera menyebar ke segala arah ketika kain penutup itu terbuka. Kalian sungguh ingin menolaknya. Ini adalah arak 1000 kenangan. Setiap kuncinya itu bernilai lebih dari 100 keping emas. Tuan muda kami begitu murah hati mengirim arak ini untuk ketua kalian. Apa kalian sungguh ingin menolaknya? Pria tersebut tidak tertarik dengan arak yang sangat harum itu selama bekerja bersama kelompok Harimau Besi. Dia tidak kekurangan arak bagus meski tidak sebagus arak di depannya. Namun yang paling menarik perhatiannya justru cincin penyimpanan di jari pemuda gempal itu. Jika pelayannya saja sudah memiliki cincin penyimpanan, siapa tuan muda yang dia maksud? Sebelum dia bergerak untuk bertindak, terdengar suara dari dalam. Bau harum apa ini?
Terdengar suara penuh keserakahan dari dalam markas harimau besi. Seorang pria parubaya yang menggunakan jubah coklat berjalan dengan angkuh. "Apa yang kalian bawa?" Gendon masih tetap menjaga ketenangannya meskipun hatinya bergemuruh. Ingin rasanya ia melompat ke pria di hadapannya dan meracuninya sampai mati. Tetapi dia berusaha menahan sekuat tenaga. Jika dia bergerak sekarang, maka dia akan membahayakan Surya Yuda dan seluruh tahanan. Tuan, Tuan muda kami mengirimkan arak 1.000 kenangan untuk berterima kasih kepada kelompok harimau besi. Tapi penjaga ini berusaha menolak kemurahan hati Tuan muda kami. Seringaian kecil muncul di wajah pria itu. Harimau besi tidak suka membuat perkara, dan kami juga tidak ingin memiliki keterikatan dengan pihak luar. Jangan salah paham dulu, Tuan. Gendon menunjukkan senyuman paling ramah yang ia bisa. Kemarin, Tuan muda kami itu memberi budak dan dia sangat puas. Harga budak itu terlalu rendah dibanding kualitasnya. Tuan muda kami tidak suka memberi barang murah, jadi dia mengirim arak ini sebagai gantinya. Jika kau sudah membayar, maka itu adalah harga yang sesuai. Kami tidak memerlukan biaya tambahan lagi. Pria tersebut bernama Maung Bodas, salah satu petinggi kelompok harimau besi. Ini adalah arak 1.000 kenangan. Tuan muda khusus memesannya untuk tanda terima kasih. Apa kalian tidak tahu nilai dari arak ini? Kalian punya uang pun belum tentu bisa mendapatinya. Dia hanya bisa menelan ludah saat aroma harum arak 1.000 kenangan itu mengusik penciumannya. Aroma arak itu begitu menggoda. Dia tahu jika arak itu adalah arak dengan kualitas terbaik. Namun siapa yang tahu jika arak itu ternyata mengandung racun? Seperti mengerti keraguan Maung Bodas, Gendon mengangkat bejana itu di atas kepalanya dan mendongakkan wajahnya. Arak 1.000 kenangan dengan cepat mengucur memenuhi mulutnya. Ekspresinya begitu puas ketika menelan arak tersebut teguk demi teguk. Setelah dia meminum seperempat bejana arak tersebut, pemuda gempal itu akhirnya berhenti. Jika Anda masih tidak percaya, ya kami akan membawanya kembali. Gendon memasukkan semua barang-barang itu ke dalam cincin penyimpanan dan mengajak Banyulingga pergi. Keduanya segera berbalik. Tunggu. Gendon berusaha menyembunyikan senyumannya ketika Maung Bodas mencegah langkahnya. Siapa tuan mudamu? Senyuman itu menghilang seketika. Namun Gendon berusaha menjaga ketenangannya. Sosok Maung Bodas adalah sosok yang licik. Dia harus lebih hati-hati dan sabar menghadapinya. Tuan mudaku adalah cucu dari Ki Arya Saloka. Kemarin itu dia membeli budak pendekar dan merasa sangat puas. Kenapa nanya-nanya begitu? Maung Bodas tertegun. Ya, nama Ki Arya Saloka bukanlah nama yang asing di telinganya. Ki Arya Saloka adalah tabib yang disegani bahkan oleh Raja Jalupangkuru sekalipun. Bukan rahasia juga jika ia hanya memiliki seorang cucu yang juga anak dari Jenderal Besar Naraarta. Dari berita yang tersebar di dunia persilatan, cucu Ki Arya Saloka juga murid Ki Joko Suseno. Surya Yuda, seorang pemuda dengan banyak latar belakang mengerikan. Jika dirinya sampai menyinggung, ini bisa membawa masalah besar di masa depan. Dia menatap pemuda bertubuh gempal, kemudian bertanya, "Lalu kalian siapa? Dan apa hubungan kalian dengan cucu Ki Arya Saloka?" Perkenalkan, ini adalah Banyulingga. Dia ini murid Ki Ranggageni, juga kakak seperguruan Tuan Muda. Kakak seperguruan? Apa Tuan Surya Yuda kini menjadi murid Ki Rangga juga? Gendon mengangguk. Lalu siapa dirimu? Aku, perkenalkan, aku adalah murid satu-satunya Ki Arya Saloka, pemuda paling tampan nomor 2 di Tanah Majapura. Namaku Narendra Atmajaya, tapi kalian bisa memanggilku Gendon. Gendon. Maung Bodas hampir tidak bisa menahan tawanya ketika mendengar nama pemuda itu. Nama sebagus Narendra Atmajaya, kenapa harus dipanggil Gendon? Gendon mendengus ketika melihat tawa Maung Bodas. Kalian berani ngecek nama Gendon?
Itu nama pemberian dari Ki Arya Saloka loh. Kalau beliau tahu bisa mampus kalian. Pemberian Ki Arya? Ya tentu, nama itu pemberian guru. Kalian kalau ngecek nama Gendon sama aja ngecek Ki Arya. Aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya merasa jika nama itu sangat sesuai dengan Anda. Jadi maksudmu Gendon itu uget-uget kayak ulet kelapa gitu? Maung bodas tiba-tiba merasa frustasi menghadapi pemuda ini. Jika saja pemuda itu bukan murid Ki Arya Saloka, sudah sejak lama dia menendang pemuda itu keluar. Bukan seperti itu. Sudahlah, lupakan semua ucapanku tadi. Anda adalah tamu kehormatan. Sudah sepantasnya saya menjamu Anda dengan baik. Senyuman lebar terbit di wajah Gendon. Gitu dong. Gendon mengibaskan tangannya dan memunculkan lagi arak-arak yang dia simpan, membuat Maung Bodas tersenyum lebar. Pria itu kemudian mengajak Gendon dan Banyulingga untuk pergi mengikuti jamuan malam. Banyulingga tidak menyangka jika hal ini bisa berjalan lancar meski tanpa persiapan matang. Penilaian Surya Yuda kepada Gendon benar-benar tepat. Sandiwaramu bagus juga, Gendon, bisik Banyulingga. Sandiwara? Ini bukan sandiwara kok, swear deh. Banyulingga mengerutkan keningnya. Dia tidak paham dengan ucapan Gendon. Dan Bagus itu memang puas setelah membeli Paman Mahasura. Dan Gendon juga manusia paling ganteng, nomor 2 sama Japura. Bagian mana yang sandiwara coba? Banyulingga hampir muntah ketika mendengar kalimat terakhir Gendon. Entah sebanyak apa kepercayaan diri yang dimiliki oleh pemuda itu. Sementara itu, di sisi lain bangunan, Surya Yuda berjalan mengendap dan mencari ruang tahanan. Ada banyak penjaga yang berlalu lalang, tetapi Surya Yuda tentu saja bisa melewati mereka semua dengan mudah. Cukup lama Surya Yuda berjalan. Akhirnya dia menemukan satu bangunan yang cukup besar dengan jendela besi di beberapa sisi. Dia bisa mendengar isakan tangis para wanita di dalamnya. Dari jendela besi itu, Surya Yuda bisa melihat ada banyak wanita yang terkurung di dalam sana. Ada 2 penjaga yang berjaga di depan ruangan itu. Dengan langkah pelan, dia mengendap di atap bangunan dan melompat turun ke belakang 2 penjaga tersebut. Sebelum keduanya bisa bereaksi, Surya Yuda telah mematahkan leher mereka berdua. Krak! Keduanya mati tanpa tahu siapa yang membunuhnya. Dengan hati-hati, Surya Yuda menyeret kedua mayat itu masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu ada beberapa sel, dan setiap sel diisi oleh belasan wanita. Kondisi mereka benar-benar buruk. Tubuh mereka dibiarkan tak berpakaian oleh penjahat itu. Surya Yuda merasa darahnya berdesir lebih cepat ketika melihat bagaimana tubuh mereka diperlakukan begitu buruk. Siapa kamu? Tanya salah satu gadis. Surya Yuda meletakkan telunjuk di bibir, meminta orang-orang itu untuk diam. Aku akan menyelamatkan kalian. Surya Yuda melepaskan pakaian kedua prajurit itu dan melemparnya ke dalam sel. Pakai ini dulu, aku akan membawa lebih banyak. Sementara itu, Gendon duduk dengan gelisah. Ini sudah sepenanakan nasi, tapi dia belum mendapat kode apapun dari Surya Yuda. Banyulingga juga tampak gusar. Jika Surya Yuda ditangkap dan dieksekusi diam-diam, itu akan membawa masalah besar untuknya. Dan bagaimana ini? Bisik Banyulingga. Sudah, kita percayakan saja semuanya sama Den Bagus. Gendon melirik beberapa orang yang menggunakan jubah hijau dan memiliki luka seperti cakar harimau di wajahnya. Mereka kayaknya para harimau penjaga deh. 4-4-nya ada di sini. Itu artinya Den Bagus masih aman. Bisik Gendon lagi. Banyulingga menarik nafas panjang dan mengembuskannya pelan. Meski musik mengalun dengan merdu dan para penari menari dengan begitu indah, tetapi itu tak menghiburnya sama sekali. Di sisi lain, meskipun gelisah, Gendon berusaha untuk terlihat menikmati hiburan ini.
Sudah lama sejak terakhir kali dia menghadiri jamuan seperti ini. Beberapa pelayan wanita menghampiri Gendon dan bersimpu di depannya. Tuan muda, cangkir Anda sudah kosong. Bolehkah Sumini mengisinya lagi dengan arak? Gendon tersenyum lebar dan mengangguk. Boleh dong Dek Sumini. Apa sih yang gak boleh? Sumini mengerlingkan matanya dan menuang arak ke cangkir Gendon hingga terisi setengah. Gendon menarik cangkir itu dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Don, jangan banyak-banyak minumnya. Awas saja kalau sampai mabuk. Gendon tersenyum lebar. Kalau Gendon mati mabuk, tenang aja Kang. Sumini kembali menuang arak ke cangkir Gendon. Setiap kali cangkir itu kosong, dia akan langsung mengisinya kembali hingga guci arak itu kosong. Gendon masih tampak segar. Ia mengangkat tangannya. Sudah cukup. Gendon gak mabuk, tapi udah kembung. Nanti besok-besok Gendon pipis di celana kalau minum terus. Apa tuan muda mau hidangan lainnya? Sumini akan mengambilkannya. Gendon menggeleng. Gendon mengeluarkan kantong kain berisi perak dan memberikannya pada Sumini. Terima kasih yo, karena udah mau nemenin Gendon. Sekarang Gendon mau kamu pergi dulu. Gendon mau lihat cewek-cewek itu nari. Sumini menerima kantong itu dengan senyuman lebar. Meski wajah pemuda tambun itu tak sedap dipandang, tetapi isi kantongnya membuat mabuk kebayang. Tak ingin mengganggu lebih lama, ia segera pergi meninggalkan Gendon. Setelah kepergian wanita itu, Gendon menghela nafas lega. Dia menurunkan tangannya di bawah meja dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Sebuah botol kecil yang berisi cairan hijau. Dia memberikannya pada Banyulingga. Minum, jangan sampai ketahuan tapi. Buat apa ini, Don? Gendon tersenyum. Sudah minum, nanti juga Kakang tahu sendiri. Meski ragu, Banyulingga tetap meminumnya ketika tidak ada yang memperhatikannya. Di sisi lain, beberapa pelayan masuk dan meletakkan beberapa lilin di berbagai titik. Ketika lilin dinyalakan, aroma wanginya menyebar dengan cepat. Gendon menghirup aroma lilin itu dalam-dalam. Wangi banget. Banyulingga menatap Gendon dengan tatapan bingung. Bukan kali ini seperti biasa. Gendon menoleh dan tersenyum. Mana ada yang biasa kalau di tangan Gendon. Dia mengedarkan pandangannya. Banyulingga melakukan hal yang sama. Satu persatu orang di dalam ruangan itu menguap sebelum akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Maung Bodas dan para harimau penjaga bangkit dari tempat duduknya. Mereka merasa pusing dan mengantuk. Meski sudah menggunakan tenaga dalam, mereka tetap saja tak bisa menahan kantuk. Akhirnya mereka jatuh pingsan di tempat masing-masing. Don, ini ulahmu ya? Tanya Banyulingga. Meski semua orang tampak seperti mabuk, tapi mereka berdua tetap baik-baik saja. Orang bodoh pun bisa menebak jika mereka berdualah dalang di balik kekacauan ini. Iya dong, makanya jangan pernah remehin Gendon. Gini-gini Gendon kan juga nggak goblok. Apa Surya tahu? Enggak dong. Orang Den Bagus nggak mau dengerin Gendon. Ya udah, Gendon lakuin cara Gendon sendiri aja deh. Bagaimana nanti kalau Surya marah? Gendon menepuk dadanya dengan bangga. Dia nggak bakal marah deh. Justru dia bakal muji-puji Gendon. Kau yakin? Yakin, saya yakin-yakin Kang. Yowis, ayo kita keluar cari Den Bagus. Di sisi lain, di sel tahanan para wanita, ada banyak tumpukan mayat tanpa busana karena pakaian-pakaian mereka kini sudah dikenakan oleh para tahanan wanita. Sebagian besar prajurit yang berjaga sudah ia lumpuhkan, tetapi membawa tahanan sebanyak ini juga bukan perkara mudah. Ketika Surya Yuda sedang diselimuti kebingungan, Gendon dan Banyulingga muncul dari sel tersebut. Den Bagus, Gendon cari kemana-mana, gak taunya di sini. Kenapa kalian di sini? Tanya Surya Yuda dengan kening berkerut. Dia sudah memberi tugas mereka berdua untuk mengalihkan perhatian penjaga, tapi keduanya malah pergi ke sini. Masalah di depan udah beres, tapi waktu kita gak banyak. Ayo, kita harus gerak cepat. Apa maksudmu sudah beres? Banyulingga yang menyadari kebimbangan Surya Yuda kemudian menjelaskan. Mereka semua sudah pingsan, tetapi waktu kita tidak banyak.
Kita harus segera pergi dari tempat ini. Oh, begitu. Gendon melirik tumpukan mayat di dalam ruangan dan menggeleng pelan. Ini Den Bagus cepet bener ngilangin nyawa orang. Terpaksa. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo pergi. Gendon dan Banyuliga mengangguk. Surya Yuda membuka kerangkeng besi itu. Kalian, keluarlah. Mereka tampak ragu-ragu saat melangkah keluar. Beberapa di antara mereka bahkan tetap diam di tempat. Hei, kenapa diam? Tanya Surya Yuda. Kami harus pergi kemana? Pulanglah ke rumah kalian. Jangan sampai terus ada di sini. Tapi Gendon menghampiri Surya Yuda dan berbisik. Dan bagus, sebagian besar dari mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka itu dibawa ke tempat ini dengan mata tertutup. Jadi mana tahu jalan pulang. Selain itu, Gendon lihat kalau mereka ini diracun. Kalau mereka maksa pulang sekarang, yang ada malah mati di jalan. Surya Yuda menghela nafas panjang. Masalah yang ia hadapi ternyata jauh lebih rumit dibanding yang ia duga. Dia menatap para wanita itu. Kalian keluarlah. Aku akan mengurus kemana kalian harus pergi setelah ini. Aku sudah menyiapkan tempat untuk kalian. Udah tenang aja kalian, gak usah khawatir. Dan Bagus bakal urus kalian. Gak bakalan lantarin kalian deh, Gendon jamin. Surya Yuda menatap Gendon dengan serius. Don, kau bawa mereka ke tempat aman. Obati mereka yang diracun. Aku akan membebaskan tahanan lainnya. Gendon mengangguk pelan. Dia sudah melihat sendiri bagaimana kemampuan Surya Yuda. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Gendon mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan tanpa ragu. Dia memimpin para gadis itu keluar menuju tempat yang sudah ia siapkan bersama Surya Yuda. Sementara itu, begitu Gendon dan semua gadis itu pergi, Surya Yuda mengajak Banyulingga untuk menyelamatkan budak-budak lainnya. Kali ini, ia melakukan penyerangan dengan lebih terbuka. Para penjaga yang melintas tak luput dari pisau terbang kirimannya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka sudah membunuh lusinan penjaga. Di belakangnya, Banyulingga hanya bisa menahan nafas karena ngeri. Dia pernah membunuh, tetapi dia tidak pernah membunuh semudah Surya Yuda melakukannya. Bahkan sepanjang mereka bersama, dia baru menjatuhkan 2 penjaga, sementara puluhan lainnya dijatuhkan oleh Surya Yuda. Surya, kau bahkan tidak membiarkan mereka berteriak atau melawan. Surya Yuda menyeringai. Semakin senyap akan semakin bagus. 2 penjaga tahanan pria terkejut ketika melihat kedatangan Surya Yuda yang tiba-tiba. Mereka hendak menyalakan suara peringatan, tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Surya Yuda sudah menjatuhkan keduanya dengan pisau terbang. Ayo masuk. Banyulingga mengangguk. Keduanya segera masuk, membuat para budak tahanan menjadi ketakutan. Jangan siksa kami lagi. Tolong lepaskan kami. Jangan sakiti kami. Kami sudah tidak kuat. Surya Yuda tertegun. Siksaan macam apa yang sudah mereka terima hingga mereka menjadi begitu ketakutan? Namun, Surya Yuda tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Dia menatap tahanan itu. Aura kepemimpinan terpancar dari tatapannya. Aku akan melepaskan kalian dan akan mengobati racun di tubuh kalian. Jangan takut. Aku bukan penjahat. Aku adalah Surya Yuda, putra Panglima Besar Indrayuda. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Mendengar nama Surya Yuda dan Panglima Besar Indrayuda, kegelisahan di wajah mereka berkurang. Surya Yuda menghancurkan sel tersebut dengan mudah. Para budak keluar satu persatu. Jangan saling dorong. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Terima kasih, terima kasih. Begitu seluruh tahanan keluar, Surya Yuda menepuk bahu Banyulingga. Aku percayakan mereka padamu. Ada hal penting yang harus aku selesaikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Surya Yuda. Wih, kangen banget ya sama Gendon, sama Chandrika. Sama Gendon sih, walaupun ngeselin, tapi ya Gendon ini keren teman-teman. Sakti dan juga dia punya cincin penyimpanan juga nih. Wah, keren banget ya. Dan di sini bagaimana seorang Surya Yuda, sebenarnya bukan urusan dia sih. Maksudnya dia udah bisa nyelamatin Mahasura kan. Harusnya udah tinggalin aja, tapi ya itulah Surya Yuda. Dia nggak bisa melihat ada kezoliman yang ada di situ. Jadi dia pengen membebaskan seluruh budak-budak walaupun sudah dikasih tahu
Ini nggak mudah karena melibatkan banyak, mungkin sampai ke pejabat negara saat itu ya. Jadi ya mungkin ini dia akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi sekali lagi Surya Yuda nggak gentar dan dia juga sudah mulai belajar untuk mengendalikan energi yang dimilikinya untuk bisa menggunakan tombak mataharinya. Wow! Dan iya teman-teman, kali ini saya kasih judulnya di belakangnya kisah Surya Yuda aja kali ya, karena kan selama ini pendekar tombak matahari. Jadi sekarang saya kasihnya Surya Yuda aja biar lebih gimana ya, ya lebih Surya Yuda banget deh. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Rana Smita. Dan yang pastinya buat besok sambungannya masih ada, teman-teman jangan sampai ketinggalan apa yang terjadi nih setelah budak-budak ini dibebaskan dan apakah Surya Yuda, Gendon dan juga Banyulingga bisa berhasil. Wah, besok pokoknya jangan sampai ketinggalan. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Terima kasih juga untuk Rana Smita, dan buat yang punya komentar, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.